Bab 265-24 Pedang Pertempuran. Apakah orang ini menakutkan? Xiao Chen sedikit penasaran. Dari mana asal-usul orang yang bisa mengubah warna Biksu Yizhen ini, yang telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi? Ini pasti tidak biasa. Biksu Yizhen mengangguk, menunjukkan ekspresi serius, dan berkata, legenda, dia bukan dari dunia kita harus menghindarinya. Itu adalah pedang yang ringan, tajam dan cepat, seperti bintang jatuh, cahaya terang dan menyilaukan tergambar. Di dalam cahaya pedang ada pedang kecil yang sangat tajam, jernih dan hampir transparan. Segala sesuatu disebabkan olehnya. Berbeda sekali dengan pedang yang terlihat di benua panjang umur. Ukurannya terlalu kecil, hanya seukuran telapak tangan dan lebarnya sekitar 1 jari, lebih pendek dari belati, namun energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan jauhnya, tapi seseorang dapat dengan jelas merasakan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Xiao Chen bukanlah orang yang takut akan masalah, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah tanpa alasan, jadi dia terbang bersama Biksu Yizhen dan saling memandang dari kejauhan. Dengan kilatan cahaya, pedang yang indah dan sangat tajam itu meluncur ke medan perang, menggambar busur sempurna di langit dan langsung merobek langit. Kemudian, seolah-olah ia sedang melakukan perjalanan melalui luar angkasa, ia melesat keluar dari arah lain secara diam-diam, menembaki peri dari studio pedang Qihang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Peri dari studio pedang mengelak beberapa kali berturut-turut, tetapi dicegat oleh Xiu Jian. Darah, puff, berceceran, kecantikan tiada taraf, peri terindah menembus tubuh dan jatuh ke langit. Pedang itu menembus tubuh yang sangat mempesona dan menembaki seorang pemuda pirang kuat dari Kekaisaran Romawi yang memegang tombak perang emas. Sedikit getaran, dentang keluar, dan tombak perang emas terpotong. Pedang sepanjang telapak tangan itu berputar di sekitar tombak yang patah, dan dengan suara letupan, pedang itu menembus dada kanan pemuda berambut pirang yang kuat itu, dan darah muncrat. Bagian depan dan belakang dadanya tembus cahaya, dan pemuda berambut pirang itu menjerit dan jatuh ke langit. Metode seperti itu segera menekan semua orang yang hadir. Kedua pedang itu menembus dua pria kuat dari generasi muda, dan kekuatan mereka sangat menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Anda harus tahu bahwa orang-orang muda ini, yang dikenal sebagai penguasa harapan masa depan dari dua kerajaan, saat ini adalah yang terkuat di antara generasi mereka. Sangat mudah untuk membiarkan orang melihat keduanya. Metode mereka sangat kuat sehingga hampir tidak normal, membuat semua orang yang hadir merasa takut. Xiu Jian berbalik lagi dan menembak ke arah master dari kerajaan Vatikan dengan satu sapuan. Alu penakluk iblis di tangan pria itu sangat tebal, beratnya lebih dari 1000 kilogram dan sebesar setengah panel pintu tiba-tiba diserang oleh Xiu Jian. Ia menembus, meninggalkan lubang pedang yang menakutkan pada pedang besar itu. Darah, puff, berceceran, dan pedang itu membelah perut bagian bawahnya. Setelah berteriak, pria itu jatuh ke langit. Semua ini terjadi dalam sekejap, gerakannya begitu cepat, semua orang tercengang dan hati mereka bergetar. Lalu saya tiba-tiba menyadari bahwa sosok menakutkan ini begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bisa menjadi lawannya. Pedang itu terbalik dan menghilang seketika, lalu menghancurkan kehampaan dari arah lain dan menebasnya. Puff, 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 darah berceceran, dan 3 orang kuat dari kerajaan Vatikan, Kekaisaran Romawi, dan kerajaan Sang Agung dirobohkan dari langit. Orang-orang yang tersisa semuanya berangkat dalam sekejap dan melarikan diri ke segala arah. Musuh seperti itu berada di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Biksu Yizhen terlihat sangat jelek dan berkata, pedang yang sangat tajam ini, sepertinya benar-benar milik dunia lain.
Pedang itu tidak mengejar orang-orang itu, tetapi melesat langsung ke dataran iblis, dan kemudian menebas beberapa 10 energi pedang. Sebuah pola besar dan rumit terukir di tanah. Pada saat itu, cahaya pada pola itu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, dan kemudian cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit. Ya, cahaya pedang tidak dipancarkan oleh pedang, tetapi oleh pola besar di tanah, seolah menembus langit dan bumi. Pilar cahaya besar itu seperti gunung. Di dekat pola besar itu, beberapa sosok bergegas ke kejauhan. Mereka adalah beberapa pemuda kuat yang tubuhnya tertusuk. Pedang itu tidak merenggut nyawa mereka, tetapi hanya melukai mereka dengan parah. Dia mengusir semua orang. Tujuannya hanya di area ini. Mungkinkah dia telah mencari selama bertahun-tahun dan telah menemukan? Wajah Biksu Yizhen menjadi pucat. Apa yang terjadi? Biksu Yizhen tampak serius dan berkata, dia, kemungkinan besar berasal dari dunia lain. Dia telah menghantui dataran iblis sejak generasi leluhurku, dan dia sepertinya mencari 24 pedang perang yang dia bicarakan, dikatakan sebagai harta karun yang tersisa di sini dari dunia lain. Saya pikir, dia telah menemukan lokasinya, dan 24 pedang perang akan segera lahir. Apakah dunia ini akan berada dalam kekacauan? Dari dunia lain telah muncul lagi. Benar saja, seperti yang dikatakan Biksu Yizhen, 24 energi pedang membubung ke langit, masing-masing setebal gunung, dan suaranya sangat menakutkan, seolah-olah ada menembus awan dan bergegas ke langit yang luas. Cahaya yang melayang berkedip-kedip, cahaya cemerlang memancar, dan langit dipenuhi awan warna-warni, namun aura pembunuh sepertinya telah terwujud, membuat jiwa orang gemetar. Wajah Biksu Yizhen menjadi sedikit pucat, dan dia berkata dengan suara gemetar, bagaimana ini bisa terjadi? Pola-pola ini, aura pedang ini, sangat mirip dengan catatan dalam kitab suci kuno. Kitab suci itu sangat tua, jauh dari Tuhan kita. Di hadapan nenek moyang, dapatkah dikatakan bahwa 24 pedang ini memiliki sejarah yang lebih panjang dan kekuatan untuk menghancurkan dunia? Petik 2. Kitab suci kuno apa yang mencatat hal-hal ini? Ingat ketika saya berada di Pulau Naga, saya pernah curiga bahwa keke adalah satu-satunya 3 atau 4 jenis binatang di dunia. Ini semua dicatat dalam kitab kuno yang sama. Bahkan dalam kasus ini, Xiao Chen juga sangat ingin mengetahuinya asal-usul keke, jauh lebih dari ketertarikannya pada pedang perang 24. Namun, kitab suci kuno yang dilihat Biksu Yizhen tidak lengkap dan tidak ada catatan pasti tentang keke. 24 pedang perang keluar dan menyapu seluruh dunia. Sebuah suara tua terdengar di dataran iblis, bergetar seperti guntur. 24 energi pedang diperbesar tanpa batas, seperti 24 gunung raksasa yang bersatu, dan meluas ke langit yang jauh dalam sekejap. Dan pada saat ini, sinar cahaya bermekaran dari tubuh Xiao Chen, dan pohon suci 7 warna perlahan muncul. 7 sinar cahaya naik ke langit, memantulkan satu sama lain dengan 24 energi pedang, seolah-olah mereka ada bersaing. Ekspresi Yizhen tiba-tiba berubah dan dia berkata, cepat dan singkirkan pohon berharga itu, ayo cepat pergi dari sini. Ini adalah tempat yang benar dan salah. Nama 24 lampu pedang menakutkan. Jika lahir, ia akan lahir, pasti menarik orang-orang super untuk merebutnya. Petik 2. Bah, bah, bah. Suara binatang seputih salju tiba-tiba datang, dan samsara muncul di langit di atas dataran iblis. Peri koko yang baru saja pergi baru-baru ini menyodok kepalanya keluar dengan aneh. Xiao Chen Chen, suara makhluk kecil itu penuh dengan kelembutan dan kelembutan. Ia tampak sangat bersemangat dan berbisik, segel pertama dari jalan menuju dunia Lospa. Bab 266 Harta Karun Ilahi yang tak tertandingi.
Dunia surga yang hilang. Xiao Chen sangat terkejut. Mendengar nama ini lagi, jantungnya berdebar-debar, seolah angin lembut bertiup melalui hatinya. Yah, itu benar. Orang jahat Tongtian telah masuk neraka. Keke mengangguk dengan serius, bulu matanya yang panjang terus bergetar, matanya yang besar bersinar terang, suaranya yang lembut terdengar sedikit bersemangat, dan dia berkata, jika aku mau untuk mendapatkan dunia surga yang hilang, aku merasa itu milikku. Xiao Chen langsung tertawa ketika mendengar kata-kata ini. Logika binatang seputih salju itu terlalu kekanak-kanakan. Karena dia menyukai esensi langit dan bumi, dunia di kebun ramuannya. Semua esensi spiritual adalah miliknya, karena ia menyukai dunia surga yang hilang. Jadi surga yang hilang di balik jalan yang dijaga Lord Tongtian selama bertahun-tahun tanpa akhir juga menjadi miliknya. Dasar anak kecil yang bingung, jangan membuat masalah dan segera kembali. Xiao Chen memperingatkan, baiklah, aku akan kembali segera setelah aku mendapatkan dunia surga yang hilang dan tidak akan mengganggu Paman Raja Cujiang lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Keke masuk ke pintu reinkarnasi dan menghilang. Biksu Yizhen di sebelahnya merasa tidak bisa berkata-kata, menyusahkan Raja Cujiang, dia benar-benar binatang yang menentang surga. Di kejauhan, 24 lampu pedang setebal gunung semakin kuat, menutupi matahari di langit. Tampaknya membuka kembali dunia, dan cahaya cemerlang mereka telah melesat ke langit berbintang. Setelah pedang sepanjang telapak tangan melayang di langit untuk waktu yang singkat, pedang itu menukik ke bawah lagi, dan mulai menebas secara horizontal dan vertikal di sekitar 24 energi pedang yang besar dan terang, meninggalkan garis-garis besar di dataran iblis. Ukirannya menggambarkan formasi kuno yang rumit dan sulit dipahami. Kemudian, pedang sebening kristal dan hampir transparan menebas langit, merobek ruang dan menghilang begitu saja. Orang yang memegang pedang tidak terungkap dari awal hingga akhir. Dataran iblis dipenuhi dengan niat membunuh dan energi yang melonjak. Tulang-tulang putih di tanah berderit, dan semua tulang perlahan berdiri seolah-olah mereka telah memperoleh kecerdasan. Pasukan tulang yang tak ada habisnya berkumpul dari segala arah menuju tempat di mana 24 pedang energi melonjak ke langit. Pemandangan itu sangat spektakuler. Melihat ke bawah dari langit, dataran setan tampak seperti negara hantu, seluruhnya putih. Dia benar-benar mundur. Biksu Yizhen sedikit terkejut, bertanya-tanya apa yang direncanakan pemilik pedang itu. Xiao Chen juga sangat terkejut. Bukankah orang itu tidak terburu-buru mengambil kembali pedang perang 24 dan tidak takut orang lain datang untuk bertarung dengannya? Mereka mundur cukup jauh hingga 24 pedang Qi tidak dapat mencapai sini, dan kemudian mereka menyaksikan dengan tenang di kejauhan. Hingga larut malam, mereka tidak melihat penguasa pedang kembali untuk mengambil tindakan apapun. Pedang Qi semakin tinggi dan semakin makmur dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menjadi besar. Mungkinkah dikatakan bahwa 24 pedang, harta karun dari dunia lain, akan dipadatkan menjadi entitas oleh energi pedang? Inilah pertanyaan yang ada di benak Xiao Chen dan Biksu Yizhen. Dalam prosesnya, mereka masing-masing membicarakan pengalaman mereka selama beberapa tahun terakhir tanpa menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Setelah tidak bertemu selama 4 tahun, sangat sulit untuk memprediksi nasib hidup mereka. Ini adalah dunia yang seimbang, selalu ada kerugian ketika ada keuntungan, dan selalu ada keuntungan ketika ada kerugian. Saat fajar, 24 energi pedang menembus langit. Bintang pagi menembakkan sinar cahaya terang, yang terkondensasi dengan 24 energi pedang, seperti pilar surga. Pasukan tulang di dataran iblis semuanya berkumpul di sini. Hutan tulang tidak ada habisnya, membentang sejauh mata memandang.
Semua kerangka putih berdiri tegak, tidak bergerak, semuanya menghadap 24 energi pedang yang mencapai langit. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi dari sini juga. Pedang perang 24 mungkin tidak akan muncul dalam waktu singkat, jika tidak, orang itu tidak akan bisa pergi dengan begitu percaya diri dan berani. Saya tahu bahwa tempat ini mungkin akan menjadi tempat pertempuran sengit dalam beberapa hari ke depan, dan mungkin banyak pemain besar akan datang ke sini untuk bertarung. Rekan Tao, mohon tetap di sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Chen dan Biksu Yizhen. Saat dia mendengar suara ini, Xiao Chen merasakan kesialan, seolah-olah dia telah bertemu dewa jahat lagi. Biksu Yizhen tertegun dan menoleh ke belakang. Saya melihat seorang pendeta Tao dengan wajah malang terbang dari jauh, meneriakkan slogan Tao, Tuhan Surgawi yang tak terbatas. Rekan Tao, mohon tetap di sini. Shen Sibao lah yang mengaku sebagai keturunan dewa Shen Gongbao yang semakin memudar. Dia memiliki raut wajah yang buruk, dan bau kesialan samar-samar terlihat, masih melekat di sekelilingnya. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, menyingkirkan pohon suci berwarna-warni itu, membawa Biksu Yizhen dan Raja Bilong dan terbang ke langit. Dia sangat curiga bahwa Shen Sibao mungkin adalah Shen Gongbao sendiri. Jika itu orang itu, bahkan alam keabadian tidak akan mampu menahannya. Kata-kata, rekan Tao, mohon tetap di sini, telah membunuh banyak tokoh kuat dari Chan Jiao dan Jie Jiao di zaman kuno. Rekan Tao, mohon tetap di sini. Melihat Xiao Chen dan yang lainnya mencoba melarikan diri, Sui Shen melafalkan slogan Tao itu lagi. Suaranya sangat membingungkan sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Untungnya, Xiao Chen dan Biksu Yizhen bukanlah orang biasa. Mereka sangat bertekad dan melarikan diri seperti bintang jatuh. Biksu Yizhen sedikit bingung dan bertanya, siapa orang itu dan mengapa kita melarikan diri? Dia menyebut dirinya Shen Sibao. Shen. Kali ini Biksu Yizhen yang menarik Xiao Chen pergi dan berkata sambil dia berlari, saya pernah mendengar tentang pria ini. Salah satu paman saya pernah berkata bahwa pria ini dilahirkan dengan nasib buruk. Dalam 3 hari berikutnya, ada banyak orang di dataran setan, dan banyak pembudidaya bergegas ke sini. Pada hari yang sama, berita yang mengejutkan dunia tersebar. Pangeran dan Panglima tertinggi Kerajaan Brahma akan membentuk formasi pemusnahan pembunuh dewa dan pembunuh iblis selama 9 hari dan 10 bumi di dataran iblis untuk memblokir hampir 10 juta tentara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Sang Besar. Para pembela Kerajaan Brahma dan Kerajaan Zhou Agung di celah Sanhe dan hutan belantara tak berujung di sekitarnya benar-benar mundur, memasuki dataran setan, dan bersembunyi dalam barisan pembunuhan yang tiada taraf. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasa bahwa perang ini tampaknya merupakan sebuah konspirasi, terkait dengan 24 pedang perang di dataran setan, dan dengan dunia surga yang hilang. Benarkah demikian? Jika tidak, mengapa medan perang terakhir dipilih di dataran setan? Semakin Anda memikirkannya, semakin menakutkan jadinya. Apakah puluhan juta orang mati hanya demi 24 pedang pertempuran dan dunia surga yang hilang? Jika ini masalahnya, pasti lebih dari sekedar pemimpin Tong Tiao yang terlibat. Saya khawatir setidaknya ada beberapa orang di level setengah dewa leluhur. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak pembudidaya yang bergegas menuju dataran setan. Perang yang akan datang tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Tampaknya 24 pedang perang memiliki daya tarik yang besar bagi mereka. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Chen telah terbang di sekitar dataran setan, mengamati pedang perang 24, mencoba melihat apa yang akan terjadi. Xiao Chen, kamu,
Kamu di sini juga, Ying Ying Ying, sangat tampan. Feng Feng Feng, aku yang ramah tamah. Aku juga di sini. Jin Sanyiki yang malang seekor keledai putih kecil muncul di dataran setan, menyapa Xiao Chen dari jarak jauh. Orang kotor, apakah kamu mendapat kabar tentang apa yang akan terjadi di dataran setan? Xiao Chen bertanya. Wei Suo dengan cepat terbang di atas keledai putih kecil itu, secara misterius mendekati telinga Xiao Chen, melihat sekeliling dengan cara yang sangat menyedihkan, dan berkata, menurutnya, dikatakan bahwa bye-bye-bye, harimau putih nenek moyang akan datang, dan nenek moyang tua dari silsilah pembunuh kita juga akan datang. Ini, akan ada jue, harta tak tertandingi yang digali di sini, sangat banyak, barang antik tua. Tunggu, aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Xiao Chen menghirup udara dingin. Dataran setan tampaknya merupakan tempat yang luar biasa. Pegunungan Kunlun yang awalnya dipindahkan pernah runtuh di sini, Sang Buddha disalibkan di sini dalam kehidupan sebelumnya, dan saya dihancurkan menjadi daging di sini dalam kehidupan sebelumnya, lumpur. Sekarang, harta karun ilahi yang tak tertandingi akan digali, dan barang antik yang tak ada habisnya akan tiba. Lalu akankah Tong Tian, Yuan, Laozi, dan Buddha semuanya muncul? Akankah Tuhan, matahari suci, Del juga muncul? Kamu linglung dulu, dan aku, yang berbicara dulu, dan lihat wanita cantik itu melarikan diri. Pada hari ke-10, 24 pedang energi telah terkondensasi dan terbentuk, seolah-olah pedang raksasa yang sebenarnya berdiri di sana, setinggi dan megah seperti 24 gunung raksasa yang menjulang ke langit. Aura pembunuh menjebak ruang ini, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk mendekat. Xiao Chen mencoba beberapa kali dan merasakan bahaya yang kuat. Fluktuasi energi yang mengerikan di depan sangat menakutkan. Hehe, pria kejam, apakah kamu ingin memiliki ide tentang 24 pedang? Penyihir tak tertandingi dari Istana Iblis terbang, mengenakan gaun hitam yang bergerak mengikuti angin, membuat saljunya kulit giok putih semakin jernih. Dia menggunakan kehampaan sebagai tempat tidur yang hangat, dengan tubuh gioknya terbentang di langit, lengan giok yang dapat menahan embun beku dan salju ditaruh di bawah kepalanya, rambutnya berkibar, pinggang kecilnya dalam balutan kain kasa hitam, pantat montoknya, dan kaki yang gagah, sepasang kaki giok seputih salju yang ramping menjulang, dengan lekuk tubuh yang kabur dan bergelombang. Berbaring dalam kehampaan, sang penyihir tersenyum menawan. Penampilannya yang tiada taraf sudah cukup untuk membingungkan semua makhluk hidup. Alisnya yang gelap melengkung, dan matanya beriak dengan sedikit air, yang sangat membingungkan. Terutama sepasang kaki gioknya, yang seputih giok dan jernih, menendang dan berayun di langit dengan tidak jujur. Seorang wanita tanpa sepatu, kamu datang ke sini sendirian dan ingin membunuhku. Aku khawatir ini agak sulit. Xiao Chen mengelilinginya, tanpa menyembunyikan apapun, memandangi tubuh batu giok yang bangga itu secara terbuka. Dia juga berkomentar beberapa kata, apakah Istana Iblis punya resep rahasia? Bagaimana cara membangkitkan iblis tak tertandingi sepertimu? Itu hanyalah sebuah bencana. Apakah kamu memujiku atau memarahiku? Gadis iblis dari Istana Iblis memutar matanya. Dia tersenyum manis dan berkata, bagaimana aku bisa rela membunuhmu? Aku tidak sekejam kamu. Jika orang sebaik itu mati, aku akan patah hati, haha. Tawa seperti lonceng perak bergema di langit, mempesona dan menau.
Bagaimana Xiao Chen bisa mempercayai apa yang dia katakan? Ketika dia mendengar ini, dia hanya tersenyum dan berkata, apakah kamu ada hubungannya denganku? Tidak bisakah aku datang kepadamu jika aku tidak ada urusan? Dari penyihir tak tertandingi bersinar dengan cahaya yang licik, menawan dan menawan. Ada jejak ketangkasan di dalamnya, yang sungguh menakjubkan. Tentu saja, kita bisa berbicara dengan cahaya lilin di malam hari, tidur di ranjang yang sama, dan banyak berkomunikasi. Gadis iblis dari istana iblis tersenyum manis, begitu menawan hingga menutupi semua bunga Xiao Chen dan berkata, kupikir kamu. Orang tak berperasaan ini hanya tahu cara membunuh dan tidak tahu apa-apa tentang hal lain. Dia tidak menyadari bahwa kamu juga bukan orang baik. Titik. Orang, kemarilah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Suara lembut gadis iblis dari istana iblis surgawi. Cukup manis. Katakan padaku, apa yang kamu bicarakan denganku. Xiao Chen maju selangkah, jatuh ke samping dalam kehampaan, dan menatap penyihir tak tertandingi dari istana iblis surgawi dengan liar. Kurang dari setengah kaki darinya, Anda bisa dengan jelas mencium wangi yang menyegarkan, dan merasakan kilau kulitnya yang seperti lemak kambing dan batu giok. Matamu sangat agresif. Karena aku pria normal, dan pria jujur. Apa yang aku pikirkan dan lakukan persis sama, dan aku tidak akan menyembunyikannya. Sang penyihir tersenyum manis, aku akhirnya tahu itu kamu jangan itu hanya sepotong kayu. Pada titik ini, dia menyingkirkan sikap menawannya dan terbang dengan ringan, anggun seperti kupu-kupu giok. Tuan generasi pertama dari istana iblis surgawi patriark kita akan datang ke sini. Meskipun Xiao Chen sedikit terkejut dengan berita ini, dia tidak begitu terkejut karena dia mengetahui bahwa Kaisar Suci Macan Putih dan pembunuh tertinggi akan datang ke sini. Iblis surgawi agung juga akan datang. Hei! Ini benar-benar pertemuan yang hebat. Xiao Chen berbalik dan berdiri di kehampaan. Jangan ucapkan kata-kata yang menenangkan. Katakan saja padaku dengan jelas bahwa aku ingin bekerja sama denganmu. Penyihir tak tertandingi itu memutar tubuh lembutnya dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia berkata dengan penuh pesona, bagaimana kabarmu? Semuanya ada di sini. Anda di sini dan Anda masih perlu bekerja sama dengan saya. Apakah Anda bercanda? Gadis iblis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa Patriark membutuhkan bantuan saya? Bahkan jika harta surgawi digali kali ini, itu akan menjadi harta karun itu. Bahkan pemimpin kultus Tongtian pun terkejut dengan pesta besar itu. Bahkan jika leluhurmu datang, apalagi kamu kesempatan, bagaimana saya bisa mengambil risiko? Gadis iblis itu berkata sambil tersenyum. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya mendengarnya dari leluhur saya. Mungkin nasib besar akan terjadi pada orang biasa. Oh, nafsu makan Xiao Chen terpacu, tetapi penyihir wanita yang tiada taranya tersenyum licik dan berhenti berbicara. Sebaliknya, dia menyebutkan masalah aliansi dan berkata, jika kamu bersedia, abaikan saja dendam masa lalu dan menyatukan beberapa dari kita generasi muda. Bagaimana? Xiao Chen mengangguk dan berkata, oke. Itu saja, aku akan kembali dan bergabung dengan Jue Dao, Xiao Xuan, dan Samo, salah satunya 10 tuan muda terbaik di Kekaisaran Romawi. Xiao Xuan. Siapa itu? Xiao Chen bertanya dengan aneh. Peri dari sanggar pedang Cihang juga musuh bebuyutanku. Tentu saja kita kolaborator kali ini, hehe. Bagaimana dengan namamu? Xiao Chen masih belum mengetahui nama penyihir itu sampai sekarang. Petik 2. Kamu benar-benar monster. Tapi aku tidak mengerti kenapa kamu ingin bergabung denganku. Kita bertarung sampai mati belum lama ini. Tidak ada yang disembunyikan. Kamu memiliki binatang kecil yang menentang surga.
Sial, dikatakan bahwa Shenzang tidak hanya terkait dengan dataran setan, tetapi mungkin juga terkait dengan neraka. Saya pikir binatang kecil seputih salju Anda akan berguna. Xiao Chen mengangguk dan berkata, saya memiliki sumber daya seperti itu, dan Anda juga memilikinya. Apa? Kami memiliki kekuatan tempur dan informasi penting. Ketika saatnya tiba, saya, keturunan paling menonjol dalam sejarah Istana Iblis, akan memegang komando, dan kami dijamin akan mencapai hasil yang luar biasa. Tapi, aku merasa dirugikan. Gadis iblis itu tersenyum, cemerlang, menawan, dan bahkan sedikit jahat. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata, kamu tidak akan menderita sama sekali, karena pada akhirnya aku akan memberimu paket hadiah besar. Coba tebak apa itu? Petik 2. Tidak. Apakah itu kamu? Xiao Chen tersenyum. Meskipun tebakanku salah, jaraknya tidak jauh. Bagaimana kalau aku memberimu peri tak tertandingi dari Jianzai ketika saatnya tiba? Dia adalah wanita cantik dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kecantikannya tak tertandingi dan dia tidak bisa lebih buruk dariku. Hehe, gadis iblis itu terkikik, dengan gelombang cahaya menawan mengalir dari matanya yang besar. Kamu benar-benar penyihir. Xiao Chen memandangnya dengan sangat agresif dan berkata, tapi aku menyukai orang sepertimu. Mudah saja, aku akan membantumu melatihku ketika saatnya tiba. Perang dahsyat terjadi. Keempat negara saling berhadapan, dan formasi pemusnahan pembunuh iblis pembunuh dewa 9 langit dan 10 bumi telah dibentuk untuk memblokir hampir puluhan juta pasukan dari Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Sang Besar di depan formasi tersebut. Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Sang Agung meminta para ahli mereka untuk mencari tahu selama beberapa hari sebelum mereka mulai menyerang formasi tersebut. Ini bukanlah perang yang melibatkan satu kota dan satu kolam. Ribuan mil dataran setan ditutupi oleh formasi pembunuhan yang tiada taranya. Keempat kerajaan memiliki total lebih dari 10 juta orang yang terlibat dalam pertempuran brutal. Ada banyak jiwa yang kesal, dan hantu menangis dan serigala melolong setiap hari di dataran setan. Hanya dalam 5 hari, jutaan orang meninggal secara tragis. Kabut hitam bergulung, dan api iblis melonjak ke langit dalam barisan pembunuhan yang tiada taraf. Formasi yang dikenal sebagai membunuh dewa dan memusnahkan makhluk abadi tidaklah lengkap, tetapi membunuh manusia saja sudah cukup. Kerajaan Sang Agung dan Kekaisaran Romawi mengalami kerugian besar, namun pada hari ke-6, Kerajaan Vatikan dan Kerajaan Zhou besar juga mulai menderita kerugian besar. Formasi tak tertandingi tampaknya telah dibangkitkan. Semua kehidupan dalam formasi akan kehilangan kekuatan jiwa mereka. Formasi tersebut telah sepenuhnya kehilangan kendali. Tentara elit Kerajaan Brahma dan Kerajaan Zhou Agung yang bersembunyi di daerah aman formasi terus dimulai. Mengalami pukulan balik yang menentukan. Niat membunuh yang brutal melesat langsung ke langit, menggemakan niat membunuh dari pedang perang 24 yang jaraknya ratusan mil. Awan hitam bergulung, energi iblis melonjak ke langit, dan darah menghujani. Selama setengah bulan, hantu menangis dan menjerit dalam barisan pembunuhan yang tiada taraf. Ini hanyalah pembantaian, pembunuhan massal yang mengejutkan dunia, dan tragedi yang mengejutkan dunia. Ketika awan hitam menghilang, 12 juta mayat tergeletak di sana dengan tenang di dataran setan. 90% tentara di kedua sisi tewas secara tragis dalam formasi pembunuhan. Selama 3 hari berturut-turut, para dewa menangis dan hantu jahat melolong di sini. Baru pada malam hari ketiga tempat itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Puluhan juta jiwa tentara menghilang sepenuhnya dalam semalam. Di Pulau Dewa di Langit,
seorang pemuda cantik dengan rambut panjang terbang memandang ke langit berbintang yang tak terbatas dan berkata pada dirinya sendiri, siapa itu? Apakah benar ada orang tua dan abadi? Yah, tidak peduli apa. Aku masih punya untuk pergi ke Tongtian, aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk yang terakhir kalinya. Pada hari keempat setelah perang, cahaya ilahi 5 warna menembus langit, dan orang bijak legendaris Kong Xuan tiba di dataran setan. Dalam pertempuran kuno, dia menyapu langit, dan ketika cahaya ilahi 5 warna keluar, itu menyapu segalanya, dan sulit untuk melawannya. Setelah beberapa saat, lampu warna-warni menyala, dan 7 pohon harta karun bergoyang dengan cahaya yang indah dan terbang ke sini. Pada saat yang sama, 4 pedang dewa besar jatuh dari langit, masing-masing setinggi 1000 kaki, sangat tajam dan cemerlang, dimasukkan langsung ke dataran iblis, seperti 4 gunung pedang tajam. Itu adalah 4 pedang Master Tongjo. Bentuknya terlalu mirip dengan entitas yang dibentuk oleh cahaya pedang dari 24 pedang perang. Pada saat ini, banyak pembudidaya telah muncul di dataran setan. Setelah perang 4 kerajaan yang tragis, banyak pembudidaya bergegas ke dataran setan dan berkumpul menuju pedang perang 24. Dikatakan bahwa Kaisar Suci Macan Putih telah tiba. Generasi pertama dari penguasa istana-istana iblis surgawi juga telah tiba. Ada apa? Dikatakan bahwa Sang Buddha akan datang, dan ada banyak orang-orang kuat yang tiada taranya yang tidak diketahui oleh dunia. 214 lampu pedang besar telah terwujud. Di sekeliling mereka terdapat hutan tulang yang tak ada habisnya, dan lebih jauh lagi terdapat banyak kultivator. Xiao Chen memperhatikan dari kejauhan, dan samar-samar dia merasakan nafas monumen surgawi. Pada saat ini, kelopak bunga berjatuhan dari langit, musik peri bernyanyi, dan bunga berjatuhan di seluruh langit. Yang asli telah tiba. Di langit lain, cahaya Buddha bersinar, bunga teratai bermekaran, dan langit dipenuhi kitab suci, seolah diukir di kehampaan, dan cahaya suci menerangi dataran setan. Ya Tuhan, Buddha legendaris itu memang belum mati, dia benar-benar muncul. Bab 267 Yang Maha Tinggi juga ada di sini. Di dataran setan, jutaan jiwa militer dimakamkan di sini, dan harta ilahi yang tak tertandingi akan segera digali, mengejutkan dunia. Musik abadi bernyanyi, bunga beterbangan, langit penuh warna keberuntungan, awan warna-warni berjatuhan, sinar cahaya bersinar ke segala arah, Yuan Shitianzun turun ke atas derek. Dia mengenakan mahkota emas ungu dan jubah yin yang tao. Rambut panjangnya yang seputih salju menjuntai di dada dan punggungnya, bergerak mengikuti angin. Wajahnya seperti baskom perak, tanpa tanda-tanda usia seperti pria tampan berusia 30-an, dengan hidung lurus dan mulut persegi. Matanya sedalam lautan, tanpa aura yang berlebihan, tapi begitu ringan dan berangin, tapi memberi kesan kedalaman yang tak terduga, dan semakin mereka melihatnya, semakin mereka merasa kagum. Langit tertutup awan, cahaya warna-warni tak berujung berjatuhan, dan kelopak bunga yang jernih terus berjatuhan di tengah suara musik peri, membuat langit dipenuhi keharuman bunga yang menyegarkan. Burung bango itu meraung keras dan terbang ke langit. Tuhan surgawi yang asli berdiri di kehampaan, dengan sebuah istana megah muncul di sekelilingnya. Awan dan kabut menyelimutinya. Banyak makhluk abadi muncul di sekelilingnya matanya, dan menjadi tidak bergerak. Meski dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, auranya cukup membuat semua orang ketakutan. Ini, setengah dewa leluhur. Di langit lain, nyanyian Zen bergema di seluruh dunia, sutra tak berujung muncul, teks Sansekerta emas besar bersinar seperti bintang, bunga teratai mekar terus-menerus di langit, kelopak putihnya tak bernoda,
tempat ini sepertinya telah menjadi surga bunga yang penuh kebahagiaan. Tubuh Buddha emas sepanjang 6 kaki, dengan wajah emas, dibuat seolah-olah terbuat dari emas merah. Wajahnya menunjukkan kesedihan, menunjukkan belas kasihan terhadap langit dan bumi, platform teratai tingkat, dengan mata tertutup rapat, dan aura kedamaian suci meresap ke seluruh langit. Kaki peri yang telanjang berbau seperti kurma dan pir, dan kakinya di atas awan yang detail bahkan lebih tidak biasa. Senjata ajaib dilakukan di 12 platform teratai, dan cahaya putih muncul di samping kolam badai. So itu sama dengan langit dan bumi, bukan Liao. Betapa gilanya mengucapkan kata-kata Hongbo dalam kitab berkah. Peninggalan tersebut dibudidayakan dan diberi nama Vetusi. Silakan nikmati kebahagiaan barat. Ini adalah Buddha legendaris. Dia disalibkan di dataran setan di kehidupan sebelumnya, dan kemudian mengolah tubuh Buddha tertinggi, kecuali para dewa leluhur, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki lawan di dunia. Setelah pertempuran di Pulau Naga, tidak ada kabar dan dia menghilang. Banyak orang mengira dia telah mati di Pulau Naga, namun mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi. Buddha adalah orang suci yang welas asih dan dewa tertinggi dengan kekuatan yang dahsyat. Dan sekarang dia juga telah tertarik, dapat dibayangkan betapa pentingnya harta karun ilahi untuk memungkinkan Buddha yang tidak memiliki keinginan untuk berjalan di dunia fana lagi. Platform teratai 12 tingkat yang besar setinggi bukit, bermekaran dengan ribuan warna keberuntungan, nyanyian Zen tidak ada habisnya di sekitarnya, dan dunia surga muncul. Cahaya Buddha bersinar di mana-mana, kuil kuno tinggi, pagoda menjulang tinggi awan, dan 500 arhat diatur. Tampaknya nyata dan ilusi, yang asli dan sang Buddha muncul, dan dunia baru seolah muncul di sekitar mereka, sehingga sulit untuk membedakan keasliannya. Saat ini, sudah ada banyak sekali pukulan besar di sini. Penguasa istana generasi pertama dari Istana Iblis Surgawi, Kaisar Suci Macan Putih, pembunuh tertinggi, dan petapa agung Kongsuan semuanya telah tiba, membuat dataran iblis tampak misterius dan tidak dapat diprediksi. Kaisar Suci Macan Putih menat up dingin ke arah Buddha. Mereka telah berperang satu sama lain selama perang kuno, dan mereka dapat dianggap musuh lama. Tersiar kabar bahwa harta karun suci ini telah membuat banyak barang antik kuno menantikannya selama bertahun-tahun tanpa akhir, tinggal menunggu segelnya terlepas dan tiba saatnya untuk mengambilnya lagi. Legenda mengatakan bahwa pemimpin Tongtian telah mengendalikan terowongan luar angkasa kuno menuju tempat suci, dan telah menyebarkan sinar inkarnasi untuk memasuki jalan kuno itu sepanjang tahun untuk menjaga tempat suci tersebut. Biarkan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang setengah tingkat dewa leluhur melindungi Anda seperti ini. Pemimpin kultus Tongtian berdiri di atas awan, memandang ke arah Yuan-Yuan dan Buddha, dan mendengus dingin. 4 pedang pembunuh Zuxian, pembantaian, Juexian, dan Zhenxian panjangnya lebih dari 1000 kaki, sangat mematikan. Energi pedang yang dipadatkan dari 24 pedang pertempuran sangatlah agung dan tak terduga. Praktisi yang berhati-hati telah menemukan bahwa keempat pedang Master Kultus Tongtian sangat mirip dengan tubuh pedang yang diubah oleh cahaya dari 24 pedang pertempuran, seolah-olah itu adalah pedang mempunyai asal-usul yang sama. Hal ini membuat banyak orang berpikir, dapatkah dikatakan bahwa harta paling kuat di dunia, 4 pedang surga, berasal dari 24 pedang pertempuran. Jika ini masalahnya, itu akan terlalu mengejutkan. 4 dari mereka sudah menyebarkan reputasi jahat mereka ke seluruh dunia. Jika 24 dari mereka muncul bersama-sama, bukankah mereka tidak terkalahkan dan tidak dapat dihentikan? Jika tebakannya benar, ini pasti merupakan harta karun mengerikan yang melampaui semua senjata ajaib. Memikirkan rumor itu,
Lord Tongtian mengirim avatarnya untuk menjaga jalan misterius itu dari waktu ke waktu. Mungkin, semua ini benar. Di kejauhan, Xiao Chen sedang menatap, tapi dia tidak melangkah maju. Ada tembakan besar di langit, tetapi di sekitar pedang ada hutan tulang yang tak berujung, dan di luar ada banyak pembudidaya. Dia merasa akan sulit mendapatkan apapun dengan melangkah maju ke dalam air berlumpur. Hehe, pada saat ini, iblis bertelanjang kaki datang menari, seindah dan seringan peri. Gaun hitam itu bergerak mengikuti angin, pinggang lembutnya berayun lembut, dan jari kaki kristal bersinar dengan kilau yang menggoda wajah cantik penuh senyuman. Mengapa orang-orang kejam dalam keadaan linglung? Sekutu kita ada di sini. Di belakang Yao Yao adalah Xuan Xuan, peri dari Qihang Sword Studio, dan Jue Dao, keturunan kontemporer Xiao Li Fei Dao. Terakhir, ada seorang wanita cantik berambut pirang, dia sangat cantik dan bermartabat, keanggunannya tak tertandingi. Sepasang mata biru laut penuh aura, dan bulu matanya yang panjang berkedip. Cahaya kebijaksanaan bersinar di matanya. Kecuali wanita terakhir, Xiao Chen sudah mengetahui nama yang lain. Xuan Xuan, peri dari Qihang Sword Studio, pernah bertarung melawan Xiao Chen dan terkena pukulan keras di bagian dada dengan siku belakang dan muntah darah. Pada saat ini, meskipun dia tidak mengungkapkan penampilan aslinya, matanya yang seperti air secara bertahap menjadi lebih tajam, memperlihatkan dua cahaya yang bersinar, menatap Xiao Chen. Pedang peri dari belakang melompat keluar secara otomatis dengan suara, dentang, dan niat membunuh menyelimuti Xiao Chen. Dia telah dinodai sebelumnya, tapi sekarang niat membunuhnya tidak disamarkan. Xiao Chen tidak peduli. Dia melangkah maju dalam kehampaan dan mendatangi peri yang bijak. Dia berkata tanpa ragu, "Kakak, tolong jangan menatapku seperti ini, oke? Aku benar-benar tidak menyukai tipemu." Wanita, Samo ingin tertawa, tapi menahannya. Yao Yao tersenyum tanpa malu-malu. Dia senang melihat peri di Jianzai dikalahkan. Dengan kilatan cahaya, pedang peri itu terhunus dan diarahkan langsung ke tenggorokan Xiao Chen. Xuan Xuan, dapat dikatakan bahwa air musim gugur adalah batu giok suci dan tulang-tulangnya. Dia berada di masa jayanya, tidak setua Xiao Chen, tetapi dia disebut kakak perempuan tertua. Diejek oleh orang yang pernah menghujatnya riak di hatinya yang bijak. Baiklah, Xiao Xuan Xuan harus tenang, bijak, dan tidak marah. Gadis iblis itu terbang dengan ringan dan berdiri di antara mereka berdua. Dengan kilatan cahaya, pedang itu dikembalikan ke sarungnya, dan Xuan Xuan kembali tenang. Dia tidak ingin pikirannya berfluktuasi dan menjadi marah pada saat seperti itu. Xiao Chen mengagumi tekad ini. Peri, aku melakukan kesalahan. Aku minta maaf. Sebenarnya, aku juga menyukai orang sepertimu. Melihat mata orang lain berbalik dengan niat membunuh, Xiao Chen tertawa dan berkata, "Sebenarnya aku tidak perlu menjelaskannya. Saya benar-benar tidak punya niat buruk, saya orang baik." Haha, Samo tertawa dan terbang, berkata, "Biasanya penjahat mengatakan mereka adalah orang baik. Hari ini kita akan bertarung berdampingan dan mengesampingkan segalanya masa lalu. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Nalis, salah satu dari 10 master generasi muda kita di Kekaisaran Romawi. Saya juga akan memperkenalkan Anda kepada seorang teman." Xiao Chen mengangguk ke Nalis dan bertepuk tangan dari kejauhan. Raungan naga datang, dan Raja Naga Giok terbang membawa Biksu Yizhen. Di tempat, bau mesiu agak menyengat. Namun, Yao Yao Jiao tertawa dan meredakan permusuhan tersebut, dengan mengatakan, "Kami semua berada di medan perang untuk berkultivasi. Kami sama sekali tidak memiliki rasa memiliki terhadap negara.
Jangan membuatnya terdengar seperti keluarga Guoyu membencimu. 7 Master Xiao Chen, Yi Zhen, Yao Yao, Xuan Xuan, Jue Dao, Samo dan Nalis memutuskan untuk bergabung untuk merebut harta karun itu. Namun, Xiao Chen dan Yi Zhen sama-sama meragukan apa yang bisa mereka peroleh di bawah begitu banyak peluang besar. Ini benar-benar permainan merebut makanan dari mulut harimau. Jika tidak hati-hati, Anda akan berakhir dengan kehancuran fisik dan mental. Meski memiliki potensi besar, namun mereka masih tertinggal jauh dari tokoh-tokoh kuno legendaris tersebut. Pada saat ini, 24 pedang perang bergetar, dan dataran iblis mulai bergetar hebat. Retakan besar terbuka di bumi, dan langit berguncang. Cahaya tak berujung melesat langsung ke langit meraung ke langit, tidak ada jiwa, tidak ada daging dan darah, tapi tulang-tulang ini benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang nyata dan menakutkan. Hantu jahat itu menangis dan melolong. Inilah suara kematian yang sesungguhnya. Pemandangan puluhan juta tulang yang memperlihatkan gigi dan cakarnya, mengaum ke langit sungguh sangat mengejutkan, mengguncang langit dan bumi. Para pembudidaya di sebelahnya sangat terkejut sehingga tidak ada yang bisa mendekat, dan semua orang memperhatikan dari kejauhan. Boom! Bumi runtuh. Pada saat ini, 24 pedang perang tiba-tiba muncul dari tanah. 24 pedang yang mempesona sangat menyilaukan. Mereka menghancurkan dunia, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Pemaksaan tersebut langsung membuat banyak orang berpaling ketakutan. Ini adalah pencegah mutlak. Ancaman kematian merasuk langsung ke dalam jiwa mereka, memungkinkan mereka menghadapi kematian dalam waktu singkat. Mereka terlalu takut untuk mundur. Tentunya semakin banyak orang yang memilih bertahan, karena banyak orang yang mendapat kabar bahwa kali ini, mereka yang ditakdirkan menjadi dewa, baik manusia maupun tokoh sakti, memiliki kesempatan yang sama. Gemuruh, bumi runtuh dan masih tenggelam. 24 pedang perang tergantung di langit dan perlahan menyusut. Cahayanya mengembun dan mengembun, menjadi semakin menyilaukan. Akhirnya, mereka berubah menjadi 24 bintang jatuh, memancarkan semburan warna cemerlang dan melayang di langit. Pada saat ini, tembakan besar bergerak, cahaya ilahi 5 warna Kongsuan berperang melawan dunia, menarik 5 sinar cahaya di langit, dan menyapu ke arah 24 pedang. Pada saat yang sama, pemimpin kultus Tongtian melambaikan lengan bajunya yang besar, dan borgolnya melebar tanpa batas, seolah menutupi dunia, dan bergerak menuju 24 pil pedang. Angin langit bertiup, dan banyak pembudidaya dengan kekuatan rata-rata, yang hampir tidak bisa terbang, datang untuk mengambil harta langka itu. Sebelum mereka bisa mendekat, mereka terpesona oleh angin kencang yang ditimbulkan oleh pemimpin kultus Tongtian terpesona secara langsung. Ratusan mil jauhnya, kekuatan yang mengerikan. Lengan baju Master Tongtian berkibar, dan dia langsung menghancurkan seluruh langit. Dia adalah orang yang kuat dan kejam yang memandang rendah dunia, mengabaikan para kultivator biasa yang ingin memperjuangkan harta ilahi. Langit dan bumi berguncang hebat karena dia. Tidak jauh dari situ, ada awan berkabut, semburan musik perih, dan langit terus-menerus. Duduk di awan, Yuan Shi Tianzun membuka matanya, mekar dengan 2 sinar ungu cemerlang. Diagram yin dan yang pada jubah Tao beredar, dan kemudian muncul, secara tak terduga. Ia melayang, dengan cepat membesar, dan akhirnya tampak seperti gunung, seperti jurang atau lautan, seperti langit berbintang, berputar menuju pedang perang 24, mencoba menyedotnya ke dalam mata yin dan yang. Diagram yin yang sangat besar, dan 2 mata yin yang saja sebesar lembah. Ini luar biasa, megah dan tak terduga.
Ini berisi kekuatan penghancur dunia yang sangat menakutkan yang membuat jiwa banyak kultivator gemetar. Di arah lain, cahaya Buddha bersinar di seluruh dunia di surga, burung-burung peri terbang dan hewan-hewan eksotis melompat kegirangan. Ada banyak kuil dan kuil kuno yang tampak khusyuk dan sakral tubuh emas sepanjang 1 kaki yang terbuat dari emas memancarkan ribuan sinar. Guanghua, tempat duduk teratai 12 tingkat yang dia duduki di sebelah kirinya, dan langsung muncul di langit di atas 24 pedang perang susunannya. Suara Zen tidak ada habisnya, menyebarkan serangkaian warna keberuntungan, dan kemudian jatuh secara melimpah, menyegel menutupi seluruh langit. Di kejauhan, semua pembudidaya sangat terkejut. Ketika ketiga raksasa itu bergerak seperti ini, yang lain tidak bisa mendekat sama sekali. Siapapun yang mendekat bahkan sedikit pun akan hancur menjadi abu, atau tertiup ratusan mil jauhnya oleh angin kencang. Tidak ada seorang pun yang tidak menghargai kehidupan. Senzang itu penting, tetapi hidup lebih berharga. Kecuali Kaisar Suci Macan Putih, penguasa generasi pertama Istana Tianmo, pembunuh tertinggi, Kongsuan dan lainnya, tidak ada yang berani melangkah melampaui batas kolam guntur. Semua orang telah melihat bahwa ketiga raksasa ini sangat menghargai pedang perang 24 dan ingin mengambilnya sendiri. Di kejauhan, pedang seukuran telapak tangan menerobos kehampaan, disertai dengan suara lama, 24 pedang perang bukan milik dunia ini, mengapa Anda ikut campur? Boom! Tanpa kata-kata yang tidak perlu, milik pemimpin Tongtian lengan jubah lainnya tanpa ampun diayunkan, langsung menghempaskan pedang terbang itu. Di sisi lain, Yuan Shi Tianzun bahkan lebih kejam. Dia mengulurkan jarinya dan menghancurkan ruang, menghancurkan pedang terbang itu menjadi beberapa bagian. Secara relatif, Sang Buddha sangat tenang dan tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan 24 pedang perang. Namun yang mengejutkan semua orang, ke-24 pedang perang itu ternyata tidak bisa digerakkan seperti langit, mereka sekuat 3 tuan dan tidak bisa membawanya pergi. Sekarang, semua orang dapat melihat bahwa ini jelas merupakan harta karun yang langka. Sebuah mahakarya yang bakal bikin ketiga raksasa heboh. Tongtian, kamu telah merebut 4 pedang dari alam kami, apakah kamu masih serakah? Semua orang terkejut, setelah menahan pukulan dari Master Tongtian dan Yuan Shi Tianzun, orang ini tidak musnah menjadi abu, tetapi masih hidup dan sehat dunia lain. Bagi kebanyakan kultivator, hal ini tidak terbayangkan. Apakah ada dunia lain selain dunia keabadian? Mustahil bagimu untuk mendapatkan 24 pedang perang ini. Bahkan dewa leluhur duniamu tidak dapat memurnikannya. Suara tua itu teringat lagi, dan pada saat yang sama dia mengucapkan mantra. Tiba-tiba, pedang perang 24 sepertinya merasakan sesuatu, bergetar hebat, dan kemudian benar-benar hancur. Bahkan dengan cahaya ilahi 5 warna Kongsuan, lengan kultus Tongtian yang menutupi langit, gambar raksasa Yin dan Yang dari Yuan Shi Tianzun, dan platform teratai Buddha 12 tingkat, mereka masih tidak dapat memperbaikinya. Pedang perang 24 yang patah. Kecemerlangan tak berujung berubah menjadi kabut cahaya dan keluar. Pada saat yang sama, pemimpin kultus Tongtian dan Yuan Shi Tianzun mengubah warna mereka pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa mereka telah dibodohi. Ini bukanlah pedang pertempuran 24 yang sebenarnya. Itu adalah inti dari hati pedang, yang tidak dapat ditangkap sama sekali. Aliran cahaya yang tak berujung menyerbu pasukan tulang, dan semua kerangka menjadi hidup, dan kemudian naik ke langit, membunuh pemimpin Tongtian, Yuan Shi Tianzun, dan Buddha di hamparan putih yang luas. Raungan roh jahat mengguncang dunia. Pada saat yang sama,
Para penggarap di kejauhan berada dalam kekacauan karena banyak lampu warna-warni menyerbu dan berdesir ke arah kerumunan. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan aliran energi roh pedang mengalir ke tubuhnya, sementara orang-orang di sekitarnya tampak bingung. Tak jauh dari situ, Yao Yao juga menunjukkan ekspresi terkejut, tapi dia dengan cepat menenangkan kegembiraannya. Jauh di langit, pemimpin kultus Tongtian melambaikan lengan bajunya, dan tulang putih tak berujung berubah menjadi debu dan jatuh. Dia berkata dengan dingin, bagaimana jika inti pedang lolos? Selama kamu mendapatkan semuanya dari 24 pedang pertempuran semuanya akan dikendalikan. Sinar cahaya yang tak berujung menghilang, dan Xiao Chen tahu bahwa di antara mereka, Jue Dao dan Yao Yao pasti telah mendapatkan sesuatu, dan perubahan halus dalam ekspresi mereka tidak bisa lepas dari matanya. Tidak masalah kultivasi, yang penting adalah takdir. Cahaya tak berujung benar-benar menghilang. Di permukaan tempat 24 pedang pertempuran runtuh, semburan kabut gelap muncul, dan energi jahat yang mengerikan naik ke langit. Reinkarnasi, pintu reinkarnasi telah terbuka. Kong Xuan adalah orang pertama yang menyerbu masuk, dan Tongtian mencibir, diikuti oleh 4 pedang pembunuh yang menyusut dan berputar di sekelilingnya, dan memasangnya di atas kepala. Semua orang terkejut. Pemimpin kultus Tongtian sangat serius tentang hal itu. Kecuali untuk menantang dewa leluhur Yachao, dia jarang menggunakan formasi pembunuhan abadi. Formasi ini dikenal sebagai 3 formasi pembunuhan teratas di antara dewa leluhur dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Yuan Shi Tianzun memiliki mahkota emas ungu di kepalanya dan mengenakan jubah Tao Yin Yang. Kemudian Sang Buddha juga bergegas menuju reinkarnasi dengan platform teratai tingkat 12. Cahaya menyala terus-menerus, dan banyak tembakan besar meluncur ke neraka. Kaisar Suci Macan Putih benar-benar ada di sini, dia bergegas masuk. Iblis surgawi besar juga menyerbu masuk. Ya Tuhan, itu adalah Martial Saint Sun Wu, dia juga ada di sini. Sun Wu, orang bijak di antara prajurit dengan kekuatan jiwa yang tak tertandingi, bergegas ke neraka, menyebabkan semua orang yang hadir panik. Hatiku menjadi lebih dingin. Ini adalah eksistensi yang setingkat dengan aslinya dan Tongtian. Jika 1 atau 2 lagi datang, saya khawatir neraka tidak akan mampu bertahan dan pasti akan runtuh. Api ilahi mendidih, dan matahari keemasan menerobos langit di kejauhan. Semua orang segera menutup mata mereka, dan air mata tidak bisa tidak mengalir dari mata mereka tapi turunkan kepalamu. Ya Tuhan, itu Dewa Matahari. Dia juga ada di sini. Dia salah satu raksasa klan barat. Semua orang berteriak lagi. Tongtian, Yuan Shi Tianzun, Sun Wu, Buddha, raksasa klan barat, dan alien semua orang kuat telah tiba. Harta apa yang ada di neraka? Itu pasti lebih dari sekedar 24 pedang pertempuran. Dengan anggunnya, seekor kupu-kupu terbang dengan santai dan menghilang ke neraka dengan mudah. Itu, Zhuangzi, yang alam spiritualnya sangat dekat dengan dewa leluhur. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dengan tongkat dan wajah kekanak-kanakan melayang dari langit yang jauh. Ya Tuhan, apa aku tidak terpesona? Itu, sepertinya Laosu tertinggi yang diabadikan di kuil Tao. Ini benar-benar aku, dan aku juga di sini. Neraka, dikenal sebagai di antara dewa leluhur, Laosu, salah satu dari 3 dewa terkuat, juga telah tiba. Dewa tertinggi yang menganjurkan tidak bertindak ini jarang muncul di dunia. Terakhir kali istana surgawi Cao muncul dan leluhur reruntuhan Tuhan telah lahir, mereka gagal memancingnya pergi. Hari ini dia muncul, dan jelas ada hal-hal tersembunyi yang tak terbayangkan di neraka. Pada saat ini,
Suara lembut dan lembut datang dari neraka melalui pintu reinkarnasi. Pintu segel kedua juga telah dibuka. Orang jahat Tong Tian, tolong datang dan bantu saya. Beraninya kamu menyebut Tong Tian orang jahat, sungguh tidak bisa berkata-kata.